Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat walafiat. Pada kesempatan hari ini, Pak Sigit akan mengajak anak-anak untuk belajar bersama di tema 4 globalisasi, subtema 2 globalisasi dan manfaatnya, dan pembelajaran yang ketiga. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, dengan mengamati gambar, peserta didik mampu menganalisis permasalahan hemat energi dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati teks eksplanasi, peserta didik mampu menjawab pertanyaan tentang informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca dengan benar. Yang ketiga, dengan menyimak tayangan video, peserta didik mampu membedakan reklame komersil dan non-komersil dengan benar. Yang keempat, dengan menyimak tayangan video, peserta didik mampu membuat poster tentang cara menghemat energi dengan mandiri. Sudah siap untuk belajar hari ini anak-anak? Ya, sekarang anak-anak bisa mengamati gambar berikut. Kita telah mengetahui bahwa globalisasi dapat terjadi antara lain karena adanya energi listrik. Sekarang amatilah peralatan yang menggunakan energi listrik di sekitarmu. Terbayangkan olehmu jika energi listrik itu habis dan tidak dapat diperbarui? Ayo, mari kita belajar bagaimana caranya menghemat energi. Cermati gambar berikut dengan teliti. Di sana terlihat, padahal sudah waktu siang hari, tetapi semua lampu dinyalakan. Terus yang ada dalam gambar tersebut, semua orang menggunakan energi listrik dengan semaunya sendiri. Gambar tersebut mencerminkan perilaku hidup boros, yaitu penggunaan energi listrik yang berlebihan. Bagaimana jika kita tidak menghemat energi listrik? Maka kita akan, yang pertama, pemborosan uang. Yang kedua, meningkatkan polusi. Yang ketiga, menyebabkan berkurangnya sumber daya alam. Yang keempat, menyebabkan kerusakan alat elektronik. Kita dapat melakukan gerakan hemat listrik, yaitu banyak sekali manfaat energi listrik yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Listrik sudah menjadi kebutuhan utama bagi manusia dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat dikatakan tidak banyak yang dapat diperbuat oleh manusia tanpa adanya energi listrik. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini tak luput dari penggunaan energi listrik. Ketersediaan energi listrik semakin terbatas karena penggunanya juga semakin bertambah dari hari ke hari. Inilah yang melatar belakangi mengapa pentingnya sebuah gerakan untuk menghemat energi listrik yang dimulai dari sekolah. Gerakan hemat listrik bukan berarti pelit dengan listrik atau membatasi penggunaan energi listrik di sekolah. Hemat listrik berarti menggunakan energi listrik dengan bijaksana dan sesuai kebutuhan. Energi listrik digunakan menganut prinsip di mana dan kapan perlu saja. Gunakan energi listrik di mana perlu saja. Ini menyangkut konsep pemasangan alat-alat listrik di sekolah. Sedangkan kapan perlu saja berkaitan dengan efisiensi penggunaan alat listrik yang dibutuhkan. Gerakan hemat energi listrik hingga 10% terus dikampanyekan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM mulai dari lingkungan sekolah dasar. Lewat program penghematan 10% dan konservasi energi hingga ke sekolah, diyakini berkontribusi besar dalam menekan laju konsumsi energi di tanah air. Dipilihnya sasaran di lingkungan sekolah karena pemberian edukasi, pengenalan tentang pentingnya upaya penghematan energi listrik sejak usia dini.
sehingga setelah mereka tumbuh besar akan memiliki sikap dan perilaku yang lebih ramah dan peduli, berhemat dengan penggunaan energi listrik yang tidak berlebihan. Setelah membaca teks, informasi penting apa saja yang anak-anak dapat tuliskan? Ya, betul sekali. Mengapa kita juga harus menghemat energi listrik? Dan bagaimana cara kita menghemat energi listrik? Ya, cara menghemat energi listrik yang dapat kita lakukan. Yang pertama, yaitu memasang daya listrik di rumah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menggunakan peralatan elektronik yang mempunyai daya atau watt kecil. Yang ketiga, mengganti lampu dengan lampu hemat energi. Yang keempat, menggunakan alat elektronik secara bergantian. 5. Memanfaatkan cahaya matahari untuk menerangi rumah di pagi hingga sore hari. Yang keenam, mencabut stop kontak bila tidak terpakai. Nah, sekarang kita akan masuk materi berikutnya. Perhatikan video tentang materi reklame berikut ini. Pengertian dan jenis reklame. Reklame adalah media periklanan dan pemberitaan. Reklame bertujuan menyebarkan informasi kepada khalayak ramai tentang suatu produk atau pesan lain. Reklame yang baik bukan sekedar menarik perhatian khalayak ramai. Isi reklame harus dapat menggerakkan keinginan orang untuk membeli produk yang direklamekan. Jenis-jenis reklame antara lain: yang pertama, iklan. Iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual. Iklan biasanya dipasang di dalam media massa seperti surat kabar dan majalah atau di tempat umum. Yang kedua adalah spanduk. Spanduk adalah kain rentang yang berisi slogan, propaganda, atau berita yang perlu diketahui umum. Yang nomor 3, brosur. Brosur merupakan reklame yang dibuat pada selembar kertas dengan isi informasi yang lebih rinci dan jelas. Disampaikan dengan cara disebarluaskan secara langsung agar dibaca dan dipahami konsumen atau target. Yang keempat, embalase. Embalase adalah jenis reklame yang ditempatkan langsung pada kemasan produk, berfungsi sebagai daya tarik, pemberitahuan, informasi tentang produk tersebut. Yang kelima adalah poster. Poster adalah jenis reklame berupa lembaran kertas yang berisi gambar dan tulisan yang dibuat semenarik mungkin dan ditempatkan dengan cara ditempel di tempat-tempat umum yang strategis. Yang keenam adalah value. Value adalah jenis reklame yang berisi gambar atau tulisan menarik dan informatif dengan ukuran besar. Ditempatkan di tempat umum dan strategis menggunakan tiang besar dan kuat dan bersifat semi permanen. Nah, dari video yang telah anak-anak lihat, bahwa reklame komersil
yaitu satu, dibuat untuk kepentingan bisnis. Yang kedua, tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan yang lebih besar. Contohnya ada poster, spanduk, baliho, dan lain-lain. Sedangkan reklame non-komersil dibuat untuk kepentingan umum, misalnya himbauan informasi layanan masyarakat. Contohnya, reklame tentang pencegahan COVID-19, kemudian reklame pajak, dan juga reklame tertib lalu lintas. Nah, anak-anak bisa simak video tentang membuat poster cara menghemat energi seperti di bawah ini.
Nah, perlu diperhatikan dalam membuat sebuah poster yang harus ada dalam sebuah poster tentang hemat energi. Yang pertama, yaitu terdapat kalimat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup hemat. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya hemat listrik. Yang ketiga, terdapat contoh sikap hidup hemat listrik. Yang keempat, menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Yang kelima, poster harus jelas, menarik, tulisannya rapi, dan juga bersih. Nah, anak-anak bisa mencobanya di rumah masing-masing. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.